Saya suruh ikut, ya kok jalan kok jauh banget, kok tambah apa sih, seperti gelap semualah. Saya juga nggak tahu, gelap semua kok itu, saya nggak tahu itu, Allahu alam lah, gelap. Saya tahu-taunya gelap, tahu-taunya ada itu apa ya, seperti banyak anak kecil, banyak lah, saya nggak tahu anak kecil semua sama. Cuma itu ada orang seperti orang tua, tapi ini seperti duduk di kursi itu, kursinya mewah sekali itu, saya nggak tahu itu rajanya atau di mana, saya nggak tahu lah. Dia kenalnya sama orang tua itu, ya sama rajanya itu di mana, saya juga nggak tahu. Kalau tahu tak, Kamu siapa? Gitu. Saya orang miskin, Pak. Saya nggak tahu. Saya suruh anak sini, anak ini suruh ke sini juga, saya nggak tahu. Maksudnya mau ngatur apa anak ini, saya juga nggak tahu. Coba karena dikenal sama bapak itu. Dia bilang, kamu masuk bukan alamnya kamu, ini masuk alamnya saya, alam siluman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Bertemu kembali bersama saya di segmen Ngeromet, ngeromnya Meteni. Sedulur, seperti biasa di Ngeromet kali ini kita telah kedatangan narasumber. Namun untuk perlu diketahui bahwa tim Ngeromet kali ini berada di suatu tempat, suatu desa di Kota Brebes, dan telah hadir seorang narasumber. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita malam hari ini, saya ingin mengingatkan bagi sedulur yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini untuk memberi semangat dalam tim kita untuk berkarya. Dan jangan lupa juga share, komen, dan like. Oke, langsung saja kita sapa Mas Derajat. Selamat malam Mas Derajat. Senang. Nah, Mas Derajat asli mana Mas? Pasar Padang Brebes. Pasar Padang Brebes ini. Mungkin sedulur Ngeromet yang tahu daerah Pasar Padang bisa komen-komen. Mungkin kenal dengan Mas Derajat, bisa kasih komen-komen juga. Nah, Mas Derajat, untuk malam ini kayaknya Mas Derajat ini katanya punya cerita yang Meteni nih. Iya. Ya alhamdulillah saya ceritanya gini, saya kan nanti dulu Mas Derajat, sebelum mana Mas cerita yang lebih serem ya, ini ada kopi nih Mas. Iya. Tadi sudah siapkan, kita ngopi dulu Ya. sambil cerita sambil ngopi. Wah, nikmat sekali. Ayo Mas Derajat. Ya, monggo. Oke Mas Derajat, Mas Derajat dari Pasar Batang ini ada cerita yang medeni ini, mungkin yang akan dibagikan kepada sedulur Ngeromet. Kisi-kisinya gimana Mas? Ini tentang apa sebenarnya ceritanya? Tentang masalah anak kecil itu, saya juga nggak tahu ya itu anak asli atau bukan. Sebenarnya itu anak seperti makhluk, tapi makhluk tuyul itu saya nggak tahu itu lah. Mukanya serem. Saya kan orang susah tadinya, dapat apa sebanyak utang lah, dapat ya. utang. Saya sedih. Siap, cukup dulu Ya. biar sedulur ini biar tambah penasaran gitu loh ya. Ya. Oke sedulur, sebelum Mas Derajat bercerita lebih lengkapnya, saya ingatkan lagi subscribe, like, and comment, dan share video ini biar menambah semangat tim Ngeromet untuk terus berkarya. Oke, silakan Mas Derajat, langsung saja ke ceritanya. Gini ceritanya, saya kan orang susah. Nah, saya diam mikirin hutang, gitu. Mikir hutang aku di mana ya, tapi tetap saya berdoa ya, bertobat sama Gusti Allah. Ya Allah Gusti Pangeran,
kulo jalannya di mana, ya Allah itu. Saya nggak tahu, karena aku sedih akhirnya ke makam, ya ke makam langsung ke sawah. Saya duduk di kebun seperti kayak perumahan apa itu ya, kudus lah, duduk di sawah lah, saya nggak tahu. Saya diam merenung dia. Tahu-taunya ada anak kecil, saya nggak tahu tuh Mas. Jujur saya nggak tahu. Ya. Dia dekat, langsung dia dekat. Saya kamu siapa ya? Deketin sama saya tanya, kamu kok malam-malam kesini mau kemana? Kok anak kecil malam kesini ke sawah ada apa? Dia diam, ya. Cuma ketawa aja. Itu pertama ada satu, kalau dapat datang lagi, ya 2, saya juga nggak tahu. Aku diam malah ketawa main di situ, diputer-puter juga saya nggak tahu. Aku diam aja. Nah, aku aneh, jam 12 malam lebih lah, saya nggak tahu itu. Diam. Nah, aku tanya lagi, Dek, kok main di sini di sawah ada apa? Mana pulang ada apa? Ya dia juga diam, senyum, guyu apa sih? Main-main lah kayaknya. Itulah, saya nggak tahu. Ya, pokoknya dia dekat saya, duduk di depan saya, di samping saya nggak tahu Mas itu. Aku tanya, Dek, kok udah malam mana pulang? Dia diam, dia ngulik saya. Saya nggak tahu itu Mas, jujur baik saya nggak tahu. Aku soalnya tetap sedih, dia merenungi, ya. Tahu-tahu dia yang satunya lagi datang lagi, tapi membawa apa itu saya nggak tahu itu. Membawa apa seperti dibilang apa sih, plastik ya, kayak bukan plastik, masa plastik itu besar, saya nggak cuma tahu itu. Justru nggak tahu. Dia dekat lagi. Aku penasaran, Dek, bawa kantong itu buat apa? Langsung dibruknya di depan saya. Bruk saya juga nggak tahu Mas itu. Ditaruh maksudnya? Iya, ditaruh di depan saya. Saya juga nggak tahu itu. Dia nawarin ini kayak bahasanya kalau nawarin saya lah sih. Saya nggak tahu itu. Kalau bangsa itu kan nggak bicara ya, paling dia bisanya nodo-nodo aja lah kayak aku dia gitu. Ada apa, Dek? Kok masa banyak uang, dari mana uang itu, Dek? Kayak saya gitu, saya asal usulnya apa gitu. Dibruknya apa? Dibruknya saya semua itu kantong itu. Saya dikasihkan juga, kasih sama saya semua itu kantong, saya nggak tahu. Pada aku saya dibuka, astagfirullahaladzim, itu uangnya banyak sekali. Dek, ini uangnya, Dek. Uangnya siapa? Saya nggak tahu itu orang banyak anak kecil itu. Ada orang tua dekat mari saya. Tapi orangnya kecil juga, cuma agak besar lah itu petuanya atau enggak saya nggak tahu lah itu. Dia bicara sama saya, udah itu kas uang kamu buat kamu. Saya nggak berani Pak. Orangnya kecil, saya nggak tahu. Udah tua lah, saya nggak tahu apa dia orang tuanya atau di mana, saya nggak tahu lah. Oh dia itu buat kamu apa? Nggak mau lah Pak, saya nggak mau, saya nggak suka uang seperti cara ginian. Saya nggak takut Pak, jujur Pak, saya takut Pak itu. Nggak apa-apa buat kamu. Aku diem aja. Nah, saya pergi, pergi ya mau apalah, mau kencing atau di mana lah Pak. Saya ke situ lagi, masih ada uang itu Mas. Saya juga nggak tahu itu. Datang lagi orang itu ke mana, kasih ke buat kamu, bawa pulang. Saya juga nggak tahu itu. Ya, aku diem kalau apa ini petunjuknya Gusti Allah yang mendapatkan uang ini buat saya apa di mana? Saya takut, ya Allah. Saya mau izin kalau sama Gusti Allah, uang itu buat apa? Saya takut apa ini ada seperti macam ada ininya atau gitu, saya nggak tahu Pak Mas gitu. Saya diem ya, lalu saya ambil ya, saya bawa pulang kantong itu, bawa pulang
Bapak pulang, saya merenungi. Ada yang bilang, jangan diambil. Pak, taruhin lagi di situ tempatnya. Lalu saya kembali lagi, langsung saya suruhnya di tempat gubuk itu. Aku nunggu, orang itu nggak datang, tapi yang datang anak-anak itu lagi. Yang kecil-kecil tadi ya? Kecil itu, ketawa itu, kayak, Dek, ini uangnya ambil, Dek, nggak peduli uang itu, saya nggak tahu itu, nggak peduli ya uang itu, kayak anak kecil itu tetap ketawa, tapi tahu dan pergi tahunnya hilang juga saya nggak tahu. Tahunya orang tua itu datang lagi, kok kenapa uang itu dikembalikan lagi? Ya katanya kamu banyak pikiran, banyak uang. Saya kaget. Orang tua itu tahu saya banyak utang itu juga saya nggak tahu. Sebentar Mas Ajat. Ini kayaknya ada iklan yang mau lewat ini suara. Biarkan dulu nanti biar lewat. Oke. Tadi sampai menaruh uang. Oh iya, kalau mau minum lagi silakan Mas. Kita nyantai sambil ngerokok juga boleh. Monggo Mas. Jadi sampai mana tadi? Karena orang itu langsung udah bilang sama saya lagi. Saya juga bilang, Pak, saya nggak mau Pak. Kalau uang gituan, saya takut Pak. Nggak apa-apa. Nah, mana barangkali kamu mau apa sih untuk nyawa utang lah kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Nah, pokoknya tetap saya nggak mau. Ya, dia ambil lagi kantong itu. Kantongnya agak besar lah. Ya, kalau uang itu diambil lagi, ya tampaknya anak kecil itu kembali lagi sama saya, Pak. Saya juga nggak tahu itu. Cuma nggak apa sih pakai kantong. Cuma pakai siapa ya? Seperti uang cuma dipegang. Saya juga kayak uang kepokan gitu aja. Nah, barangnya ditaruh lagi di bangku saya di sini. Ya, pas kita ketawa lagi, kita ini uangnya diambil. Wow. Orang anak kecil itu juga ketawa tetap, langsung tahu-tahunya dia pergi. Betul ya kok. Aku bingung uang itu. Sekitar barang saya diambil, dihitung sekitar hanya 3 jutaan lah. Oh, jumlahnya 3 juta. 3 jutaan. Ya. Cuma saya tetap diambil tapi 1 juta aja. Yang 2 juta saya tetap ditaruh. Karena saya takut ya, Pak. Jujur saya takut. Aku ambil 1 juta, saya bawa pulang, ya. Tetap saya ditaruh di tempat baju saya di situ. Tak tunggu sampai besok, saya juga nggak tahu itu. Tunggu si besok. Memang masih ada uangnya, masih utuh 1 juta itu. Ya, istri saya juga kaget aja. Mas dapat uang itu dari mana Mas? Saya diam, ya, mau cerita barangkali ntar istri saya takut atau gimana ya, itu. Tapi ini tetap, ya udah dipakai aja buat nyaur utang, nyaur bank yang kecil-kecil atau gimana. Ya, ya memang uang itu asli Pak, asli. Pecahan berapa itu? Pecahannya 100.000 sama 50.000 buat nyaur utang bank seperti apa sih tangga atau sedulur itu memang masih dipakai, memang masih nggak sah itu. Saya juga nggak tahu itu. Nah, padahal udah ya udah, padahal saya malam ke situ lagi. Ya, ke gubuk itu lagi. Iya, ke gubuk itu lagi. Saya penasaran. Uang itu bener-bener asli kayak gue. Saya karena saya takut ya Mas itu dah. Saya takut. Diam. Jam 2 malam dia datang lagi. Juga saya nggak tahu Bang itu. Datang lagi aku datang deketin, duduk di samping saya. Ketawa-tawa lah itu. Dek, kok kesini lagi Dek? Udah malam pulang, kamu rumahnya di mana Dek? Ya. Dia menunjuk aja, menunjuk ke arahnya. Dia langsung menunjuk DWT apa sih ya, megang tangan saya, ya saya suruh ikut, saya nggak tahu. Saya suruh ikut, ya kok jalan kok jauh banget, kok tambah apa sih seperti gelap semua lah, saya juga nggak tahu. Gelap semua kok itu, saya nggak tahu itu. Allahu alam lah.
gelap. Saya tahu-taunya gelap, tahu-taunya ada itu apa ya, seperti banyak anak kecil, banyak lah, saya nggak tahu anak kecil semua sama mana. Cuma itu ada orang seperti orang tua, tapi ini seperti duduk di kursi itu, kursinya mewah sekali itu, saya nggak tahu itu rajanya atau di mana, saya nggak tahu lah. Dia kenalnya sama orang tua itu, ya sama rajanya di mana saya juga nggak tahu. Kalau tahu tak? Kamu siapa? Gitu. Saya orang miskin, Pak. Saya nggak tahu. Saya suruh anak sini, anak ini suruh ke sini juga saya nggak tahu. Maksudnya mau ngatur apa anak ini, saya juga nggak tahu. Coba karena dikenal sama bapak itu. Dia bilang, kamu masuk bukan alamnya kamu, ini masuk alamnya saya, alam siluman saya. Gitu. Masuk alam sudah beda alam gitu. Aku diam, saya juga takut di mana lah tuh. Ntar saya nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Saya takut jauh sekali lah, tetap sama berdoa lah ibu. Malah dia bilang jangan doa. Ya, saya panas kalau kamu doa, ibu. Aku astagfirullahaladzim, saya juga istighfar itu ya. Saya ya apa ya kaget lah, dia tahu-tahu bilang gitu, kok saya ngerentas di hati, kok dia tahu kayak gue. Saya juga nggak tahu Pak itu. Aku diam, duduk kayak gue, duduk. Dia bilang, saya adalah rajanya anak-anak itu perintahan saya semua. Yang mau minta pesugihan atau di mana itu suruhan saya. Aku diem ya. Kamu mau minta anak yang ditunjuk aja yang kamu suka. Saya diem. Baik dia bicara lagi. Bilang aja, jangan diem. Aku diem. Aku ya tunggu Pak. Saya belum siap Pak. Belum siap yang dunia itu Pak. Aku tetap saya orang susah tapi nggak mau minta uang gituan Pak. Nggak mau. Nah, saya mau pulang Pak. Aku nggak mau sedih lagi. Saya mau pulang. Kamu mau pulang? Ya. Kalau kamu mau pulang, tapi tolong kamu jangan bilang-bilang sama semua orang. Ya. Dari dia ketawa suruh orang. Anak bapak. Ini suruh pulang. Saya suruh pertigaan lagi tang saya. Tahu-tahu jam 5:30 lah, udah pagi. Saya juga bingung tuh. Astagfirullahaladzim, kok tahu-tahu udah pagi kayak gitu. Saya juga bingung, kayak seperti orang bingung lah kayak gitu. Bingung lah kayak orang tidur lah kayak aku diam. Saya pulang, saya tidur, merenungi. Tetap para renung itu saya diam lagi. Malamnya saya duduk di rumah, jujur saya nggak tahu Pak. Duduk di rumah. Jam berapa itu, antara jam 1-an lah, jam 1. Saya diam, tapi saya duduknya di belakang rumah, bukan di depan rumah. Saya diam merenung lagi, merenungi mas itulah seperti apa yang saya takut lah kayak dia deket lagi. Saya juga nggak tahu tuh ke rumah, saya juga nggak tahu. Nawarin lagi, jujur baik saya nggak tahu. Allah lah, saya jujur nggak tahu. Ya, nawar lagi, ayo ikut kemana? Udah mana pulang, saya nggak mau gituan, nggak tertarik gituan lah. Kayak aku itu Pak ikut ya. Ada yang arah mana itu, yang arah apa sih itulah ya, datang lagi kemarin sama saya. Selatan. Iya selatan lah gitulah. Dia bilang sama saya, ya di mana mau yang sing dunia yang tidak apa sih seperti tidak benar lah itu. Terus saya diam aku dia. Ya. Dia nawarin terus. Saya langsung bicara. Pak, panpunten nyuwun sewu karo panjenengan. Bahasa Jawa ya. Aku ngomong. Ya. Ada apa? Saya bilang, Pak, aku kan nggak mau, kok tawa-tawa. Saya kasihan sama kamu orang susah. Kamu selalu doa. Aku minta doanya manusia. Doanya manusia itu lebih
lebih sempurna, lebih baik melakukan bangsa saya. Saya juga bingung itu Mas, jujur saya nggak bingung. Kok kenapa malah dia malah minta donga? Saya nggak tahu itu. Aku diam. Dia bilang jaga, saya minta donganya kamu. Aku diam aja. Aku diam apa. Saya langsung bilang, Pak, ya saya ntar donganya doain kamu Pak. Tapi ini saya belum tahu namanya Bapak nama siapa. Kalau doa itu kita ada namanya. Ya aku minta donganya sama kamu kayak gue. Alam saya, bangsa saya minta didoain sama manusia. Aku diam. Ya Pak, saya ntar doain sama Bapak, doain Bapak. Tapi saya minta namanya Bapak, namanya siapa Pak? Ntar saya doain sama Gusti Allah, ya tahu restu Gusti Allah. Nggak kena penjenengan Pak. Dia diam. Langsung dia, ya makasih. Ntar apa sih Pak? Ntar saya kasih nama kamu. Nama siapa Pak? Saya Raden Dengkil Jaya apa itu ya? Apa itu ya? Yang satunya namanya ada 3 itu. Namanya gitu. Yang satu, yang 3 itu saya kali itu lupa. Ya, iya ntar Pak saya dongain. Pak saya udah. Ya, dia pergi lagi. Aku diam. Begitu saya sholat malam itu tak doain dia. Baru dia datang lagi. Ya bahasanya itu terima kasih sama saya Pak. Terima kasih saya nongak tidak kena kamu itu. Kalau kamu mau minta apa-apa bilang sama saya saja. Saya nggak mau minta dunianya Bapak. Saya yang minta dunia yang benar, yang halal. Saya nggak mau. Saya takut Pak. Saya takut. Ya wis udah. Saya terima kasih sama penjenengan. Iya Pak. Tetap tak doa kena penjenengan gitu, kisahnya gitu Pak. Saya juga nggak tahu itu. Mas Dajat, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan lagi biar tambah detail ini ceritanya. Itu kejadian mistis yang dialami Mas Dajat ini di tahun berapa? Tahun 2011. Berarti era-era ya, sekarang ya? Ya udah lama Pak. Ya, sudah 2000-an lah itu. Iya. Nah, tadi kan disebutkan ada raja tuyulnya itu, ya ya kan? Ada, itu. Semuanya kan anak-anak kecil ya. Iya. Tapi kalau si raja tuyul rautnya gimana? Kalau rautnya itu serem banget wajahnya. Wajahnya? Ya. Saya baru dapat kenal dari itu. Jujur baik, saya takut sekali wajahnya dia. Takut sekali. Takutlah sebenarnya. Saya di mana lagi? Saya lagi susah atau lagi bingung. Saya di mana? Saya udah pasrah lah di mana lah. Udah wis pasrah karena banyak utang atau di mana ya Pak. Ya Pak. Saya juga nggak tahu. Pasrah. Dia datang. Memang wajahnya seram sekali. Seramnya gimana? Atau hitam atau apa kayak gambaran dulu pada umumnya atau apa lebih tua rautnya? Wajahnya pucat, pucat, tapi wajahnya tua lah, tua pucat, keriput tapi gitu ya. Pucat. Untungnya ya seperti giginya seram lah kayak gitu. Ada bertaring gitu. Udah apa ya matanya besar sekali. Sekali dia orang kecil tapi matanya besar. Oh, berarti posturnya juga kecil. Kecil cuma tubuhnya besar. Itu lebih besar dari yang lain. Iya, yang lain yang itu lebih besar, tubuhnya besar, matanya besar-besar semua. Tulis ada taringnya. Rambutnya apa? Rambutnya seperti apa itu ya? Apa ya? Botak itu ada memang ada rambutnya, cuma rambutnya nggak tebal, nggak seperti ada kayak kena dietung lah itu. Saya juga nggak tahu itu. Hanya ya. Nah, itu kalau pakaiannya, Mas? Kalau pakaiannya apa seperti kayak apa pampers sih? kayak gitu ya, sepertinya itulah itu saya juga nggak tahu ya, gitu. Cuma telanjang juga. Ya cuma panjang itu juga saya nggak tahu. Itu lagi baru dia nemenin saya juga. Barang tiga kalinya baru itu apa sih pakainya rapi, seperti apa ya, seperti raja itu. Jujur saya nggak tahu tuh. Kayak kebesarannya ya. Itu juga saya nggak tahu. Tahu munculnya wujudnya kayak iya, gitu. Barang udah ketemu 3 kali itu Bang. Saya jujur nggak tahu.
Nah, itu memang pas tahun 2011 itu ya, memang kondisi Mas Derajat sendiri lagi terpuruk benar ya? Iya, memang benar. Susah lah, benar susah. Padahal itu Mas Derajat kan dijanjikan itu loh, udah dikasih sendiri loh. Kalau nggak minat kenapa, Mas? Jujur baik, saya nggak minat. Saya udah ngucapnya di hati saya. Saya nggak mau uang-uangan begitu. Saya takut ya katanya orang lah. Kalau apa sih dikasih uang gitu ada embel-embelnya tuh di mana ya, kata-kata pembicaraan orang. Cuma saya nggak juga di mana, saya nggak tahu ya. Memang awam waktu itu kalau ya. itu memang saya orang awam, saya juga nggak tahu lah kayak gitu. Nah, setelah ke pertemuan ketiga itu dia datang lagi nggak? Udah selesai lagi, doakan itu ya. Tetepan doakan itu udah cerita sama saya, terima kasih itu, langsung dia nggak datang lagi udah. Cuma anak buah itu tetap sering saya tahu, sering lihat itu muncul lah lain gitu ya. Hanya itu. Cuma raja itu nggak nongol lagi, nggak muncul lagi. Nah, Mas kan sempat dari geser ke pindah alam lah istilahnya. Lah itu di sana suasananya kayak gimana? Malam atau remang-remang atau gimana ketika? Suasananya itu seperti kayak apa sih? Dibilang itu ya padang, cuma padangnya remang kayak surup kayak gitu ya. Mendung, seperti mendung lah gitu ya. Kok siang kok cuacanya seperti mendung, saya nggak tahu alam mana, jujur saya nggak tahu itu. Lah, itu sendiri mereka kan banyak itu di kampung apa di sebuah tempat atau gimana? Pas penggambarannya gimana waktu? Seperti kampung, Bang. Seperti kampung, ada rumah-rumahnya. Ada rumah-rumahnya. Tapi kecil-kecil semua. Iya, kecil-kecil juga saya nggak tahu itu. Ya, cuma rumahnya jauh-jauh, cuma itu yang masuk di yang aku masuk itu seperti apa ya? Rumah, tapi rumah tua itu bukan kerajaan atau di mana tempat keraton situ saya nggak tahu itu. Memang gitu. Cuma itu orang itu seperti hormati, disegani sama orang-orang itu. Iya, kayak petinggi raja. Iya, gitu. Nah, kalau Mas Derajat sendiri untuk mungkin para sedulur Romet ini terkait tadi itu pesannya apa, Mas? Mungkin terkait ya, kalau pesanan saya ya tolong kalau bisa jangan berbuat sing gituan lah. Nggak bagus ya. Suka mending donga sama Gusti Allah, cukup lah itu. Uang tidak bagus, tidak baik lah itu. Pasti uang itu ada yang ada sing orang baik lah gitulah. Itu namanya saya mintanya gitu aja. Jangan mengingatkan ya, gitu aja. Oke, Mas Derajat, terima kasih atas kisah medenya, sangat luar biasa. Ini kejadian nyata yang langsung dialami oleh Mas Derajat di tahun 2011. Sedulur Romet, saya ingat lagi untuk subscribe, like, and share video dan cerita ini. Kita akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih seram, lebih menakutkan, dan lebih medeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.